Salam dan bahagia Bapak Ibu. Perkenalkan saya Tulus Pandapotansia Haan, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Singkawang. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan percakapan coaching mengenai supervisi akademik kegiatan pra-observasi. Pada video ini saya akan dibantu oleh rekan saya, Nadia Maudi, guru matematika SMA Negeri 6 Singkawang. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Nadia. Pagi Pak Tulus. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana? Ya, saya sehat juga Bu. Walaupun cuaca panas ya beberapa waktu ini, tapi kita tetap harus semangat ya mengajar iya, Bu. Benar. Oke, sesuai dengan kesepakatan kita, bahwa kita hari ini akan melakukan percakapan pra-observasi untuk kegiatan supervisi akademik yang akan Ibu laksanakan ke depan. Ya. Kalau boleh tahu, saya rencananya kapan Bu? Hari Rabu. Tanggal 29 Oktober. 29 Oktober ya. Baru jam berapa Bu? Jam 23. Jam kedua dan ketiga. Kelas berapa ya Bu ya? 11B. 11 B. B ya. Oke. Untuk kegiatan ini tujuan pembelajarannya apa Bu? Siswa dapat menarik kesimpulan tentang konsep inverse dan determinan. Ordo 2x2. Jadi, Menarik kesimpulan konsep inverse konsep inverse. dan determinan matriks ordo 2x2. Oke. Oke, berarti siswa menarik kesimpulan terkait kegiatan ini ya, materi inverse ya Bu ya. Untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai nanti apa Bu? Keaktifan peserta didik dalam diskusi. Keaktifan peserta didik. Ada lagi Bu? KSE-nya, sosial emosionalnya. Apa itu Bu yang ingin Ibu ukur dari sisi mana? Tentang kesadaran diri mereka. Oke, kesadaran diri mereka. Kesadaran diri. Selanjutnya, ukuran ketercapaian Ibu ini nanti dari mana? Ibu mengatakan bahwa siswa itu aktif, kemudian muncul kesadaran dirinya nanti dari mana bisa terukur? Saya nanti pakai lembar observasi Pak. Lembar observasi ya Bu, lembar observasi. Kemudian? Dan jadi pengamatan kalau untuk keaktifan ya, berarti pengamatannya nanti berdasarkan sama indikator yang lembar observasi yang terlihat nanti itu. Sudah Ibu siapkan ya? Udah. Oke. Selain itu strategi apa yang Ibu persiapkan untuk pembelajaran kali ini? Karena saya maunya keaktifan ya Pak ya. Jadi saya bakal buat mereka ke dalam kelompok, diskusi kelompok. Nanti kan mereka bisa interaksi di situ, jadi otomatis KSE-nya bisa nampak waktu mereka berinteraksi kan. Nah, kalau kayak gitu sih yang saya pakai Pak. Oke. Strateginya kan ya. Ya. Ada lagi strategi yang lain? Mungkin karena saya maunya tujuan pembelajarannya tuh mereka dapat menyimpulkan dari masalah ya Pak. Jadi saya bakal pakai model pembelajaran problem based learning nanti. Problem based learning ya. Sintaks-sintaksnya sudah Ibu persiapkan? Sudah. Ya, oke. Ada lagi strategi lain yang Ibu mau sampaikan? Karena yang tadi mau saya bahas tuh KSE ya, kayaknya saya mau pakai ice breaking. Ini kan lagi marak-maraknya anti bullying ya Pak ya. Tentang pembulian maksud saya. Jadi ice breaking yang mau saya pakai itu nanti ada lagu gitu Pak, lagu anti bully. Jadi nanti anak-anak tuh awalnya mereka meresap lirik kan, lama-lama saya berharap mereka meresapnya sampai ke hati. Wah, sepertinya luar biasa itu ya tentang anti bullying ya. Jadi dapat tentang pesan moralnya di sana. Selanjutnya Bu, kan dari strategi yang Ibu ingin sampaikan tadi, kira-kira pencapaian Ibu saat ini sudah sampai skala berapa? Seandainya kita buat skala 0 sampai 10, Ibu sekarang berada di skala berapa? Ini berdasarkan sama modul saya ya Pak? Ya, kemampuan Ibu dalam mencapai keaktifan siswa. Sejujurnya saya enggak yakin, tapi mungkin sekitar 70%. 70 ya, Iya. 7 angka 7 ya. Ibu Ibu ingin 7.
Ibu ingin meningkatkannya nantinya menjadi berapa? Saya sih tipenya nggak muluk-muluk Pak. Jadi Ya. selama ada peningkatan 8 juga boleh muluknya. Akan lebih bagus lagi kalau lebih tinggi lagi. Iya, jadi untuk saat ini sampai angka 8 dulu. Bener. Selanjutnya Bu, ada rencana lain yang ingin Ibu capai terkait dengan kegiatan observasi nanti? Rencananya mungkin bagian diferensiasi peserta didik ya Pak. Oh, oke, itu Karena bagus. kan beda peserta didik, beda cara penanganan kan, terutama di bagian proses nanti yang siswa yang pandai rencananya bakal saya yang mahir ya maksud saya Pak, rencananya bakal saya bagi rata ke setiap kelompok tuh untuk membantu teman-temannya tuh. Jadi nanti di satu kelompok itu heterogen rencananya ada siswa yang mahir, cukup mahir dan perlu bimbingan ada di situ. Terus karena anak-anak ini kan beda anak-anak, beda keinginan ya Pak ya, Ya. kebutuhannya beda, jadi saya maunya nanti buat produknya tuh beda juga, nanti tergantung sama minat pilihan mereka tuh maunya buat apa, baru dikelompokin sesuai dengan itu lagi gitu pertimbangannya. Berarti diferensiasi proses dan produk ini yang akan Ibu terapkan. Iya. Baik Bu, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai nanti yang menjadi arahan kita, patokan kita ke depannya supaya bagian itu yang kita lebih arahkan itu adalah yang pertama tentang keaktifan peserta didik, baru kemudian kesadaran dirinya untuk keterampilan sosial emosionalnya, dan kemudian Ibu ingin mencapai atau membuat berhasil menerapkan kegiatan diferensiasi, Benar. pembelajaran diferensiasi, Ya. baik proses dan Produk. Wah, ini luar biasa Bu. Oke Bu Dea, terima kasih atas percakapan kita hari ini. Iya Pak. Saya nggak sabar untuk melihat proses pembelajaran Ibu nanti di kegiatan observasi kita. Mohon izin ya Bu ya, nanti saya masuk pada hari Rabu untuk melihat Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dan setelahnya mohon izin juga untuk bisa kembali melakukan percakapan dengan Ibu terkait kegiatan observasi tersebut. Terima kasih Bu Dea ya. Iya, sama-sama. Sehat selalu. Sehat juga Pak Tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar? Baik. Udah makan? Udah belum? Udah siap belajar? Siap. Oke, sebelum kita belajar kita berdoa dulu ya. Yuk, pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi Ibu yang hari ini, Ibu mau jelasin dulu sama kalian. Kita ingat-ingat lagi materi sebelum nyampe ke determinan dan ilustrasi. Sebelumnya tuh ada apa ya? Ingat nggak? Kalau materi apa tadi? Elemen. Ada operasi, penjumlahan, apa-apa? Coba ulang-ulang. Ada ordo nggak? Ada. Apa aja? Ordo, terus? Hah? Oh iya, transpose matriksnya, benar. Terus apa? Baris kali kolom tuh apa sih? Ordo, benar. Kalau transpose apa? Kebalikan, apa tuh? Baris jadi kolom. Ya, terus kolom jadi baris. Benar. Kalau elemen tahu yang mana elemen? Yang mana? Angka atau yang ada di? Iya, kalau misalnya nih, misalnya. Nah, ordo berapa? Apa tahu dari mana? Barisnya ada? Baris 1, baris 2. Kolomnya? 1, kolom 2. Benar, jadi ini 2 kali 2 ya. Terus
sama matriks tuh bisa gitu. Kalian belum tahu kan gimana caranya kan? Nah, untuk hari ini kita baru 2x2. Sebenarnya matriks tuh kan ada selain 2x2 ya. Ada apa aja sih Ordo? 2x3, 3x3, 3x4, banyak ya. Nah, tapi khusus hari ini kita untuk yang 2x2 saja. Jadi sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menarik kesimpulan mengenai konsep determinan dari inverse matrix untuk Ordo 2x2. Ini udah duduk berkelompok. Kemarin Ibu udah buat kelompoknya ya. Nah, sudah sesuai ini berarti? Sebenarnya kan bertanya-tanya nggak, matriks itu buat apa sih? Apa kegunaannya sebetulnya? Nah, sebenarnya penggunaan matriks itu ada dalam kehidupan sehari-hari ya. Apa yang misalnya dia ada barisan, ada kolom, kalau tersusun secara rapi, misalnya apa? Nggak ada aturannya gitu. Baris berbaris betul. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya itu pas kalian upacara. Baris berbaris, ada barisnya, ada kolomnya, ya kan? Nah, terus apa lagi? Apa lagi? Dalam kelas ini ada loh sebenarnya. Ini kebetulan aja kan berkelompok. Benar, susunan baris bangku yang lebih tepatnya tuh denah tempat duduk kalian. Kan ada baris, ada kolom. Nah, itu kalau kegunaan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Tapi karena matriks ada banyak tahapannya, sehingga kalau kita bisa pelajari hari ini, yaitu determinan sama inverse, itu akan mempermudah kita ke materi-materi selanjutnya. Matriks juga dipakai di materi selanjutnya. Kalau kalian belum tahu itu transformasi, geometri, kita pakai konsep matriks juga. Translasi pakai konsep penjumlahan, yang lain-lainnya pakai konsep perkalian. Paham ya?
malam dan bahagia Bapak Ibu. Perkenalkan saya Tulus Pandapotan Siahaan, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Singkawang. Pada tahapan kali ini saya akan melakukan percakapan coaching untuk kegiatan supervisi akademik pada tahap pasca observasi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu Dea. Selamat pagi Pak Tulus. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Kemarin kan Ibu sudah melakukan kegiatan observasi ya di kelas 11B. 11B. Dan hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Jadi kita akan ada kegiatan kita hari ini, kita akan merefleksikan kegiatan Ibu kemarin ketika observasi, melakukan observasi di kelas, dan kemudian nanti saya akan memberikan umpan balik dari kegiatan Ibu. Bagaimana kira-kira menurut Ibu? Oh iya, boleh Pak Tulus ya, silahkan. Silakan ya. Oke. Baik Bu, yang pertama, apa yang Ibu rasakan dari kegiatan observasi kemarin? Mungkin ada hal-hal baik, atau juga ada yang Ibu rasa masih kurang dari kegiatan observasi kemarin? Untuk pelaksanaannya, saya udah merasa cukup puas sih Pak ya, karena anak-anak tuh ikut mau nyanyi, terus mereka ketika berkelompok karena di heterogen kan, jadi banyak yang kerja juga itu, terus mereka juga udah nunjukin beberapa perubahan positif yang sebelumnya saya bilang masih saya kembangkan di bagian KSE-nya Pak. Tapi memang seperti biasa selalu ada anak-anak yang kurang kurang berbaur, kurang ngikut dalam aliran pembelajaran ya Pak ya. Misalnya ketika teman-temannya nih lagi diskusi, anak itu kayak memisahkan diri nih sendirian, kurang agak pasif gitu lah Pak. Di dalam satu kelompok mungkin ada satu orang yang seperti itu, kayak gitu. Permasalahan yang kemarin kayaknya lebih ke hujan sih saya rasa Pak. Hujan itu membuat kondisi atau tujuan pembelajaran Ibu tidak tercapai atau bagaimana? Enggak, tujuan pembelajaran saya sih saya rasa udah tercapai, di mana mereka bisa menarik kesimpulan tentang determinan dan inverse untuk matriks algebra 2x2. Tapi karena hujan lebat deras banget kemarin ya Pak ya, jadi ketika mereka presentasi itu suaranya nggak kedengaran, nggak terlalu kedengaran. Tapi waktu dari penjelasan mereka gitu sama-sama itu sih udah pas Pak, udah tahu mereka konsepnya gimana caranya, mereka udah pandai menarik kesimpulan sendiri dari beberapa contoh yang saya kasihkan, itu udah oke. Cuman itu dia Pak, karena hujan deras jadi penjelasan mereka tuh tidak terlalu ketangkep Pak. Jadi kondisi hujan pada saat itu Ibu rasa membuat materi yang mereka sampaikan, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan itu terasa kurang maksimal. Iya benar. Kemudian teman-temannya bagaimana Bu? Nah, untuk yang baris depan kayaknya bisa menangkap ya Pak ya. Tapi kayaknya yang paling belakang tuh nggak bisa, karena kan hujan deras kan. Syukurnya mereka masih perhatiin, tapi saya rasa mereka nggak tahu kawannya ngomong apa. Kalau secara materi, apakah mereka mengerti dengan materi tersebut? Sebagian besar iya, setelah dilakukan sumatif di akhir, kalau lihat dari hasilnya ya Pak ya, 70% di atas 70% mereka udah paham sih sama materi itu. Sudah bisa ya? Iya udah bisa. Kemudian ada lagi yang Ibu bisa renungkan dari kegiatan observasi kemarin? Saya rasa saya agak kurang maksimal di kan saya udah melakukan pembimbingan ya, tapi saya rasa agak kurang maksimal karena anak-anak ini kan ada yang udah tahu tapi tidak berani nanya sama saya, kayaknya takut bahasanya kayak gitu, atau mungkin merasa canggung mungkin. Jadi saya rasa yang mau saya lebih naikkan lagi tuh kedekatan saya sama anak-anak. Jadi rencananya saya mau melakukan
apa ya namanya, pendekatan individu atau bimbingan individu ya, individu terbimbing, makanya mau membimbing per individu gitu. Kalau misalnya antara siswa sama murid, antara guru sama murid merasa ada kedekatan kan Pak, otomatis mereka tidak canggung lagi tuh kalau misalnya mengakui bahwa mereka tidak bisa atau mereka tidak mampu. Kadang kan beberapa siswa tuh ngerasa mau nanya ibu, mau nanya tapi takut dijudge kayak gitu kan, takut nanti dimarah atau dihukum kalau nggak tahu. Jadi saya mau mereka ngilangin perasaan itu dulu. Kalau bertanya sama ibu nggak bakal dimarah kalau saya nggak tahu kayak gitu, karena ada kepercayaan di antara murid dan guru. Jadi saya mau bangun itu dulu Pak. Karena kemarin tuh ada anak yang pasif nih kan, dia tuh nggak nanya sama temennya, karena mungkin mereka juga nggak terlalu akrab ya, karena kan ini heterogen ya Pak, sayang. Jadi berdasarkan kemampuan, dan terkadang di kelas itu yang pinter itu temenan sama yang pinter, saya nggak tahu kenapa. Terus yang kurang tuh kayaknya kurang berbaur, mungkin ada rendahnya kepercayaan diri di situ. Jadi mau nanya sama temennya juga nggak ketanya, mau tanya sama gurunya canggung. Nah jadi saya maunya oke, kalau urusan sosial mereka sama teman mereka kan mungkin mereka akan menemukannya walaupun nanti kita sebagai guru membimbing, tapi saya mau melakukan pendekatan personal antara guru sama siswa. Artinya lingkungan belajar di kelas tersebut pada hari observasi tersebut masih bisa Ibu maksimalkan lagi. Benar. Bagaimana cara Ibu bisa memperhatikan bahwa si anak ini sepertinya kurang memperhatikan, atau si anak ini dia sudah mengerti dan sebagainya, bagaimana? Kan saya keliling ya Pak, terus kan saya ada nyediain lembar observasi kan, di mana saya ada buat catatan, oh si ini pasif nih di lingkar namanya, tuh saya buat catatan kecil tentang dia yang bakal ini harus dikasih bimbingan. Oh si anak ini udah paham nih karena dia aktif banget dalam kelompoknya, jadi saya kasih catatan oh ini yang aktif gitu. Waktu keliling sih di lembar observasi saya catatnya. Oke, berarti Ibu sudah mendapatkan data mengenai siswa yang perlu Ibu lakukan penanganan lebih lanjut. Benar. Agar mereka memiliki motivasi belajar yang baik. Selain itu ada Bu terkait dengan mungkin pembelajaran diferensiasi yang kemarin Ibu kita sepakati. Oh iya, jadi kan memang dari nilai sebelumnya ya itu kan yang saya udah mengelompokkan antara yang mahir, terus apa yang kurang mahir yang perlu bimbingan ya Pak ya, sama yang cukup mahir kan dibagi atas 3 kan. Nah yang mahir ini memang saya hanya memutuskan untuk memantau atau mengkonfirmasi doang itu benar atau salah gitu kalau mereka emang bertanya, karena tugas bagi guru kan tadi memberi konfirmasi itu ya Pak, membimbing. Nah kalau yang cukup mahir itu mereka tuh bisa belajar tuh sama yang mahir dalam kelompok tuh, jadi kadang kita bantu tapi seringnya enggak karena dia udah ada teman. Nah yang perlu bimbingan ini yang selalu saya pantau atau saya kasih bantuan Pak. Nah karena seringnya memantau itulah, jadi itu ketangkep kan, oh anak ini agak pasif dengan temennya gitu karena seringnya mantau. Tapi saya udah berusaha maksimal buat ngasih penjelasan ke yang perlu bimbingan itu. Mereka juga udah kelihatan mau belajar ya kalau sama temennya. Ada beberapa anak yang perlu bimbingan. Nah, sebagian besar itu udah mau belajar memang untuk aktif karena mungkin komunikasi antara dia sama temennya kan Pak. Nah, hanya segelintir lah 2-3 orang yang memang pasif sekali, itu yang saya bilang yang tadinya perlu bimbingan individu. Oke, berarti sudah luar biasa ya progres daripada penanganan Ibu di sana. Berarti hanya sebagian lagi yang perlu Ibu tangani lebih lanjut. Benar. Dari sisi kesadaran dirinya Ibu, kemarin kan Ibu mengatakan bahwa salah satunya lagi adalah tentang keterampilan sosial emosional mereka. Jadi bagaimana benar. tentang kesadaran diri mereka? Itu saya puas banget. Ya. Di sosialnya itu saya sangat puas karena mereka nggak perlu lagi saya tunjuk tuh. Ayo, saya biasanya kan kalau presentasi ini harus ditunjuk nih, si A, si B baru mau presentasi maju nih. Kalau ini nih Kak, kita kasih kesempatan aja, misalnya, ayo siapa yang mau maju, Ibu kasih kesempatan tuh mereka udah nunjuk tangan, mereka mau maju, berarti udah punya kepercayaan diri kan, udah mengenal sama dirinya sendiri, kesadaran diri. Itu saya puas banget Pak untuk yang sosial emosional. Oke.
Keaktifan mereka bagaimana, Bu? Keaktifan, alhamdulillah lebih aktif. Kalau memang kayaknya dia lebih mau diskusi kelompok kan. Jadi kemarin pas diskusi mereka juga lebih aktif. Ya itu saya tadi bilang hanya berapa orang segelintir yang aktif, tapi alhamdulillahnya semuanya aktif. Pas nyanyi ice breaking di tengah-tengah tuh saya ada ngadain ice breaking kan supaya mereka semangat. Ice breakingnya kan juga tentang kesadaran emosional tuh Pak. Tentang KSE ya, sosial emosional, tentang kalau kita semua teman kita harus membantu. Niatnya dari lagu pindah ke hafalan, dari hafalan dilakukan, niatnya kayak gitu ya Pak ya. Nah alhamdulillahnya aktif sih mereka waktu disuruh nyanyi. Ya ada sih beberapa yang masih kayak jaga image gitu, yang cowok masih nggak mau, tapi beberapa udah aktif Pak, ngikutin apapun kegiatan yang saya lakukan gitu. Oke, artinya kegiatan ice breaking ini juga bermanfaat ya bagi anak-anak. Oh iya, jelas. Harapan Ibu ke depan ice breaking ini dapat memberikan makna bagi mereka selain daripada kegiatan untuk refreshing bagi mereka ya. Kemudian ini Bu, mengenai tujuan pembelajaran tadi kan, salah satunya mengenai inverse dan determinan itu, seperti itu. LKPD yang Ibu berikan kepada mereka bagaimana? Yang saya kasih sih karena heterogen jadi sama nih semuanya, karena kan di heterogen kan yang nggak homogen. Tapi memang di LKPD tuh ada dikasih contoh-contoh soal, dimana nanti dari contoh-contoh itu mereka bisa narik kesimpulan waktu mereka mengikuti contohnya. Kemudian karena kan yang saya pakai problem based learning nih kan Pak, dari suatu masalah ya. Nah kemudian saya juga ngasih beberapa link di situ. Kan ada contoh juga, tapi kan mungkin mereka ada kan karena gaya belajar mereka beda-beda dong. Ada yang lebih suka, ada yang mungkin maunya ada yang didengar. Jadi ada saya cantumkan link video di situ, dimana mereka bisa ngelihat bersamaan mendengar gitu kan yang gerak. Kalau misalnya contoh soal itu, di contoh soal di permasalahan saya Pak ya, itu udah saya rinciin sebenarnya Pak. Perintahnya tuh apa-apa aja. Ini pertama mereka harus ngapain, terus udah dikasih titik-titik yang bisa mereka ikutin dengan harapan bahwa dengan membaca perintah aja tuh mereka udah tahu mereka harus kayak gimana gitu. Melihat contoh-contoh mereka udah tahu, walaupun memang masih ada beberapa pertanyaan itu untuk konfirmasi, tapi saya rasa udah oke sih Pak. Berarti LKPD Ibu itu berfungsi dengan baik ya. Iya. Kalimat-kalimat perintahnya juga dapat dimengerti oleh siswa semuanya. Mungkin saya tidak bisa bilang semua ya Pak. Sebagian besar membaca udah tahu, tapi ada beberapa orang yang memang masih menanyakan, Bu maksud dari ini apa? Maunya gimana gitu. Walaupun di situ udah dibilang apa yang harus dilakuin kan misalnya, tapi mereka masih kayak Bu ini ngapa gitu, kayak kurang jelas. Jadi kayaknya saya, walaupun saya merasa LKPD saya udah oke, saya merasa memang perlu pengembangan lagi di bagian kalimat perintah, kayaknya harus lebih rinci, lebih detail lagi kayaknya. Soalnya pas intinya saya sih maunya ketika mereka baca tuh mereka udah benar-benar tahu tanpa harus mastiin lagi apa yang ada di situ gitu. Perlu dikembangin lagi sih saya rasa Pak. Perlu ya. Jadi kan kemarin Ibu mengatakan di kegiatan sebelum kita melakukan kegiatan observasi, Ibu mengatakan bahwa target pencapaian Ibu itu adalah 8 ya Bu ya? Benar. 8 atau 80. Nah, apakah Ibu sudah merasa mencapai angka tersebut? Kalau saya boleh jujur, saya merasa ya, karena memang saya enggak menstandarkan tinggi ya Pak. Jadi maunya saya sedikit, tapi tuh nunjukin adanya perubahan. Jadi kemarin kan saya udah bilang saya merasa persenan 70. Ya, yang saya punya ya Pak ya, 70 ya di awal ya. Nah 80 saya rasa udah nyampe. Tapi saya belum puas tentunya. Cuman udah nyampe, udah oke. Mengapa Ibu mengatakan belum puas? Saya berharapnya anak-anak saya dan anak-anak bisa lebih lagi dari 80. Lebih lagi. Iya, saya mau kembang lagi. Pastinya dengan mengembangkan lebih lanjut ya nanti Pak, yang sebelum-sebelumnya
kalau misalnya kan saya udah merasa oh KSE-nya udah mulai jalan, tapi kan nggak semua orang. Ada anak-anak udah muncul kesadaran untuk maju, tapi kan nggak semuanya. Harapan kita sebagai guru kan mereka semuanya minimal kalau enggak 90% apa ya punya kesadaran itu. Jadi ketika ada yang mau maju, saya maunya yang tunjuk tangan rame. Nanti saya milih si ini. Kan kemarin kan nggak rame tuh walaupun udah nunjukin adanya. Itu yang mau saya lebih tingkatin lagi. Oke, berarti angka akan meningkat dengan tingkat partisipasi murid yang semakin banyak ya Bu. Benar. Ya? Oke. Selanjutnya dari 80 Ibu pengen mencapai ke berapa nih? Wah, agak 90 kayak tinggi banget ya, 85, 90 tapi kalau bisa sih. 8,5 atau 90. Iya. Oke, baik Ibu Dea. Ada lagi yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan refleksi ataupun evaluasi diri dari kegiatan observasi kemarin? Kayaknya saya rasa udah Pak. Sudah ya? Ya. Oke. Boleh saya memberikan umpan balik kepada Ibu ya Bu? Silahkan. Ya, terkait kegiatan Ibu kemarin, observasi kemarin, saya nilai memang Ibu begitu luar biasa. Sebagai seorang guru, Ibu mampu menimbulkan keaktifan bagi murid itu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memantik rasa ingin tahu mereka. Ibu juga mengaitkan semuanya dengan pembelajaran yang kontekstual seperti itu. Saya melihat Ibu juga memperhatikan murid yang belum siap belajar itu Ibu lakukan pendekatan, baru kemudian memberikan motivasi kepada mereka seperti itu. Kemudian saya juga melihat Ibu memberikan perhatian kepada murid-murid yang tadi Ibu sudah lakukan diferensiasi, khususnya yang perlu bimbingan. Ibu mendekati mereka, Ibu memberikan penguatan, pengajaran, dan saya lihat mereka mau bertanya sama Ibu. Hanya mungkin menurut saya bantuan yang Ibu berikan kepada mereka mungkin perlahan-lahan perlu Ibu kurangi gitu supaya mereka lebih mandiri gitu. Kita berharap ke depan murid-murid kita ini tidak perlu lagi yang seperti Ibu katakan tadi ditunjuk. Jadi dia punya kesadaran diri sendiri mengangkat tangan. Nah, itu faktor yang pastinya sangat kita harapkan dan saya rasa itu tidak mudah dan tidak bisa cepat kita merubah itu gitu. Tapi Ibu saya harapkan tetap semangat memberikan perhatian kepada anak-anak yang perlu bimbingan tadi ya. Kemudian Ibu juga seperti yang saya katakan tadi dalam kegiatan ice breaking itu Ibu sepertinya memang sangat total di sana ya. Ya, Ibu mengajak murid-murid untuk mengikuti kegiatan tersebut. Saya merasa kalau saya sebagai guru mungkin ketika melakukan hal tersebut, ice breaking itu mungkin tidak semaksimal Ibu gitu. Karena Ibu saya lihat mau bertepuk tangan, mengajak murid semuanya, memberikan motivasi bagi mereka. Dan yang paling penting adalah itu tadi, dengan pembiasaan seperti itu, dengan kalimat-kalimat yang saya rasa juga kalimat lagu itu sederhana tetapi bisa mengena di hati anak-anak ya. Kita berharap itu bisa membekas, baru kemudian menjadi kebiasaan bagi mereka untuk tidak melakukan pembulian, mengejek dan sebagainya. Baru kemudian saya lihat Ibu juga dalam menyampaikan materi, Ibu itu juga mengarahkan murid itu dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sangat banyak, yang juga bisa memantik dia yang seperti Ibu katakan ya, kontekstualnya seperti ini. Ini nih Matrix nih bagaimana? Dicontoh di contohnya sekolah, kan? Ya, mereka kayak mana? Iya, mereka menjawab bahwa dalam bentuk upacara Bu, baris berbaris, ini baris, ini kolom seperti itu. Baru kemudian lebih dekat lagi ketika Ibu contohkan di dalam kelas. Nah, Ibu katakan ini baris ya, ini kolom. Nah, itu luar biasa. Tapi mungkin bisa lebih banyak lagi kontekstualnya ya Bu ya, yang bisa Ibu sampaikan kepada anak-anak. Ternyata matematika itu juga bisa membuat pembelajaran
lebih dekat kepada murid dengan membuat pembelajaran yang kontekstual. Jadi murid-murid bisa paham ini ternyata dekat ya dengan saya gitu, ada dalam kehidupan sehari-hari. Itu sangat luar biasa. Kemudian ibu juga melayani tanya jawab kepada murid ya, ada yang nggak ngerti ibu layanin, nggak ibu biarkan. Itu sangat bagus menurut saya. Nah, hanya memang yang kita lihat kemarin sepertinya yang bertanya, mengangkat tangan itu masih murid-murid yang benar, yang itu aja. saja ya, Bu, benar. ya. Baru kemudian yang dari kelompok yang itu ya, mahir dan ya. cukup mahir. Oke. Gitu. Berarti sepertinya ibu ini perlu meningkatkan lagi memang kesadaran daripada murid-murid yang perlu bimbingan tadi, seperti itu. Saya rasa ini yang saya bisa lihat dari ibu sesuai dengan tujuan kemarin penilaian kita, aspek-aspek apa saja yang ingin ibu kembangkan, itu yang saya lihat, kemudian yang saya sampaikan. Kira-kira ini ibu ada nggak yang mau disanggah atau yang kurang terima dari apa yang saya sampaikan tadi, untuk balik yang saya sampaikan tadi? Ya ada sih, saya setuju Pak. Ya saya setuju, terutama yang tanya jawab itu memang yang aktif tuh yang mahir dan cukup mahir ya Pak ya, itu saya setuju. Memang saya perlu lebih ekstra ke yang perlu bimbingan ini, dimana mereka itu kayaknya perlu kesadaran dulu ya Pak. Kayaknya emang harus ekstra nih numbuhin kesadaran bahwa mereka tuh perlu, mereka harus bertanya, mereka perlu bertanya, mereka perlu belajar kayaknya Pak, mereka perlu aktif gitu, mereka kayaknya emang harus sadar dulu dari diri mereka, kayaknya baru nanti bisa pentingnya materi itu apa. Jadi permasalahan anak-anak memang yang perlu bimbingan ini adalah lebih ke kurangnya kesadaran mereka tentang bahwa yang perlu ilmu itu mereka gitu, menyadari bahwa ilmu ini diperlukan. Makanya kemarin saya lupa bilang tadi ya, kalau saya seharusnya tuh dimotivasi, saya ngasih tahu fungsi matriks dalam pekerjaan itu apa. Kemarin kan saya kontekstual Pak, di kelas seperti ini, di denah tempat duduk, di sekolah upacara Pak ya, tapi saya lupa tuh ngasih tahu kalau harusnya fungsi matriks dalam pekerjaan itu apa. Ada untuk di ekonomi kan, dia misalnya untuk output input, kalau untuk di pemrograman kan sebenarnya seandainya mungkin emang kurangnya saya situ, tapi nanti saya akan perbaikin. Kalau misalnya lebih ngasih tahu motivasi pekerjaannya apa, mungkin lebih menimbulkan kesadaran mereka bahwa nanti pas aku lulus gitu kan, mereka pikir nanti pas mereka lulus ada loh materi ini mungkin yang pekerjaan akan mereka laksanakan nanti kan, kalau misalnya mereka bekerja, materi ini nih ada. Jadi kayaknya itu bakal lebih ngasih motivasi lagi bahwa bukan hanya di sekolah nih materi ini dipakai nih, nanti pas lulus materinya ada juga nih. Nah, seharusnya itu saya tambahin. Itu catatan untuk diri saya sendiri sih, untuk kedepannya nanti saya akan usahakan kontekstualnya bersamaan juga sama fungsi itu dipakai setelah mereka lulus nanti. Jadi mereka tahu bahwa kesinambungan antara sekolah sama masyarakat dunia kerja tuh ada gitu. Oke, berarti tadi ibu ini sudah punya rencana ke depan justru untuk mengembangin selanjutnya. Ibu ingin mengembangkan yang pertama memotivasi murid ya. Memotivasi murid. Tujuannya yang pengen dicapai dari memotivasi murid itu tadi biar tumbuh kesadarannya lebih lagi kalau materinya bukan hanya di sekolah. Kadang-kadang kan anak-anak ngerasa nanti juga di rumah nggak dipakai. Jadi mereka kurang ikut pembelajaran kan. Tapi kalau mereka merasa nanti pas kerja dipakai juga, nah mungkin jadi mereka lebih serius lagi dalam belajar. Jadi dengan motivasi yang ibu berikan, ibu berharap bahwa tujuannya murid itu menjadi menyadari bahwa ternyata materi ini sebenarnya memang nyata diperlukan nanti dalam dunia pekerjaan. Seperti itu. Berarti dia sangat kontekstual. Ukuran keberhasilannya nih nanti ketika ibu mengatakan bahwa ternyata memang murid-muridnya sudah termotivasi, bagaimana? Kalau untuk pembelajaran saya tentunya dari hasil sumatifnya nanti ya Pak, adanya peningkatan hasil belajar ya. Kalau dari
itu kalau dari pengetahuan kognitif. Kalau dari kesadaran KSE-nya itu dia maunya ketika pas presentasi yang nunjuk tangan udah mulai rame, maunya saya waktu kerja kelompok, kan kita kerja kelompok nih kita mantau nih kan, itu anak-anak emang aktif, nggak ada yang kayak misahin diri, sibuk sendiri gitu, maunya saya kayak gitu. Jadi kalau dari nilai, kalau dari hasil belajar untuk kognitif, kalau dari perilaku siswa nanti yang untuk KSE-nya. Kesadaran dirinya muncul ya. Untuk mendukung aktivitas pengembangan tadi yang memotivasi ini, kira-kira faktor pendukungnya apa saja yang Ibu perlukan? Pertama kerja sama dengan siswa ya pasti Pak ya. Saya perlu Siswanya kerja sendiri sama, itu ya? iya kerja sama mereka. Kemudian kayaknya perlu pelatihan deh sayangnya Pak. Kayaknya saya kurang punya pelatihan ya. Terus untuk mengembangin LKPD. Karena kan kalau LKPD yang mumpuni, saya rasa proses pembelajaran mumpuni juga. Jadi adanya hasil belajar mumpuni. Saya rasa itu keterikatan ya Pak ya. Kayaknya perlu pelatihan untuk LKPD. Terus saya perlu banyak berkoordinasi kayaknya sama rekan-rekan yang lain untuk masalah siswa kan, sama guru BK nanti sama Pak Surya, saya udah berencana sama Bu Titi tentang apa ya, anak-anak yang kurang motivasi lah ini kan biasanya, saya ada baca tentang itu bahwa untuk memotivasi itu sebenarnya tidak cukup. Saya ada baca, jadi saya mau terapin nih. Saya perlu tahu alasan akar kenapa mereka seperti ini, baru bisa diobatin. Saya ada baca kayak gitu. Jadi memang alasan kenapa saya mau melakukan bimbingan individu tadi, saya mau nanya sebetulnya alasan mereka kurang aktif tuh apa, masalahnya di mana, apakah memang kurang akrab sama teman, atau sebenarnya adanya ketidakmampuan mereka, jadi kayak kemampuan dasar matematika mereka yang kurang, siapa tahu ya. Jadi buat mereka nggak pede gitu kan, mereka kalau udah merasa nggak tahu, ada dua orang ya, kalau ada dua jenis manusia ya Pak, ketika tidak tahu bertanya, ada yang ketika tidak tahu diam karena takut dijudge kalau nggak tahu. Nah, jadi kalau misalnya saya udah tahu akarnya, otomatis kan, kalau misalnya hanya di masa motivasi, saya bisa ngasih motivasi. Istilahnya, kalau tahu masalah bisa diobatin, obatnya apa gitu intinya sih. Iya, berarti sebenarnya Ibu sudah menemukan lagi satu nih ya. Sebelum memotivasi, Ibu seharusnya menemukan akar masalahnya. Iya, gitu ya Bu ya? Iya, saya rasa kayak gitu jadi sih. tujuannya ketika Ibu menemukan akar masalah itu agar Ibu bisa melakukan treatment selanjutnya terhadap anak. Apakah dari kognitifnya, pengetahuannya, apakah juga dari secara psikologisnya kan. Jadi Ibu nanti akan berkolaborasi dengan BK ya, dalam kegiatan untuk memotivasi dan menemukan akar masalah itu sendiri. Kapan nih waktu rencananya Ibu akan memulai mengidentifikasi akar masalah itu, baru kemudian memotivasi anak? Maunya sih sebelum tes sumatik selanjutnya ya Pak, maksudnya. Kira-kira kapan Bu? Mungkin minggu depan lah. Minggu depan ya. Jadi Ibu mulai dari menemukan akar masalah. Iya, akarnya dulu. Mengidentifikasinya, baru kemudian Ibu memutuskan treatmentnya apa. Tadi Ibu juga ada mengatakan bahwa Ibu ingin mengembangkan lembar kerja peserta didiknya, LKPD-nya. Ini kira-kira bisa Ibu ceritain nggak? Kenapa ini perlu dikembangin lagi ya? Iya. Karena itu kemarin masih ada yang nanya, Bu ini maunya diapain? Bu ini kayak gimana ya gitu. Padahal tuh udah jelas-jelas di situ dibilang mereka tentukan matriks yang ordo 2x2 kan. Kan mereka udah tahu ya ordo 2x2 kan materi yang sebelumnya ya. Beberapa orang sih langsung nulis nih, udah tahu ini berarti mereka bisa masukin angka berapapun ke dalamnya. Tetapi ada yang masih nanya ini angkanya mau diisi apa. Jadi saya rasa ada masalah kurangnya perintah di situ ya, kurang rinci perintah mungkin nanti harus dikembangin lagi. Terus yang kedua masih ada nih yang nanya gimana caranya. Kayaknya contoh soal saya kurang variatif saya rasa Pak. Kemarin yang saya kasih tuh, walaupun udah beberapa, ada 3 contoh, tapi mungkin kurang variasi. Makanya mereka waktu lihat LKPD-nya masih kayak ngerasa, kok ini agak beda ya, gitu kali kan. Jadi saya maunya nanti waktu nambahin variasi soal lagi, jadi sehingga pas mereka
ngeliatin soalnya, mereka tuh nggak perlu nanya, tapi mereka udah kayak bisa bantuin nih. Oh, dari contoh ini, oh nanti pas permasalahan ini kayak gini caranya. Maunya kayak gitu, jadi narik kesimpulan sendiri karena saking banyaknya variasi soal. Jadi LKPD yang Ibu ingin kembangkan itu nanti tujuannya melalui LKPD ini sebenarnya itu jadi sumber belajar bagi murid juga ya. Iya, benar. Mereka dapat menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan melalui contoh-contoh soal yang ada. Iya. Gitu ya Bu ya. Jadi Ibu kasih contoh-contoh soal di LKPD, kemudian Ibu variasikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian siswa bisa menjawab, itu adalah ukuran keberhasilannya. Iya, menurut saya sih betul. Mereka bisa menjawabnya karena kan maunya mereka narik kesimpulan nih. Jadi dari beberapa contoh soal yang dikasih, dari masalah yang diberikan, mereka bisa narik kesimpulannya. Oh, emang ini konsepnya. Saya maunya kayak gitu, Pak. Oke. Tadi kan selain Ibu katakan Ibu perlukan adalah pelatihan. Iya. Cara pembuatan Iya. LKPD. Mengembangkan LKPD. Selain itu ada lagi Bu untuk mencapai ini. Kayaknya juga untuk kalau apa ya, itu deh kayaknya Pak yang ngembangin teknologi. Kan anak-anak sekarang udah sangat dekat sama teknologi ya, jadi kayaknya kalau misalnya kita sebagai guru agak ketinggalan zaman kan susah ya Pak ya, jadi untuk ngimbangin mereka otomatis kita harus lebih banyak latihan lagi. Oke, berarti salah satu untuk mendukung LKPD ini adalah dengan tampilan LKPD itu sendiri yang menarik ya Bu ya. Pertama itu tampilannya, kedua saya maunya tuh nanti ke pakai barcode atau link gitulah, dimana mereka tinggal scan, nanti ada soal kayak game gitu pasti maunya. Kebayang ya, luar biasa Iya. banget nanti tampilan LKPD-nya ada barcode, tampilan-tampilan, jadi aktivitas siswa ini jadi bakalan banyak banget bener, maunya kayak gitu. Berarti Ibu perlu apa di situ Bu untuk, karena dia menggunakan barcode dan sebagainya, apa? Perlu fasilitas sekolah terutama internet ya Bu ya. Perlu internet yang mendukung. Anak-anak beberapa punya sih kuota, biasanya mereka tetheringan sama teman-teman yang lain, tapi kayaknya alangkah lebih bagusnya kalau internet sekolah mendukung ya. Ini baru ada nggak kira-kira orang yang bisa Ibu jadikan ini ya, panutan atau yang bisa membantu Ibu dalam mengembangkan LKPD Ibu itu sendiri? Kalau untuk aplikasi website gitu, Apa saja yang kayaknya bisa Ibu mintain tolong? kayak Bu Titi, karena dia dia sangat banyak, dia bahkan menggunakan Canva Pro kan, orangnya kayaknya aktif bagian itu, jadi itu kalau untuk teknologi nanti minta Bu Titi. Kalau untuk LKPD-nya sendiri bentuk-bentuknya, Bapak kayaknya bisa juga minta tolong sama Bapak, karena Bapak detail banget kalau buat, jadi keren. Jadi kalau gabungan Bapak dengan Bu Titi keren sih. Berarti dari teknologi dan kreativitas. Iya. Kapan nih Ibu ingin mengembangkan LKPD itu? Oh, saya sih rencananya mau ngembangin ini dulu Pak, yang bimbingan itu. Saya mau tahu akar permasalahannya dulu. Nanti ngasih treatment. Kalau udah oke, maksudnya masalahnya udah tahu di mana, anak-anak kayaknya ini perlu motivasi apa kan. Nanti baru saya mau ngembangin yang LKPD-nya tuh, ngasih pengembangan LKPD. Jadi kayak nyelesain masalahnya satu-satu dulu sih saya maunya Pak. Berarti sekitar kapan tuh, 1 bulan lagi lah mungkin. Oh iya ya, 1 bulan lah mungkin. Iya. 1 bulan lagi LKPD ini akan Ibu coba kembangin ya. Jadi Ibu tadi kan pertama menemukan akar masalah, kemudian memotivasi, mungkin baru kemudian mengembangkan LKPD itu sebagai bentuk layanan Ibu bagi murid dalam mempelajari matematika. Ya. Ada lagi Bu? Udah sih, itu dulu sih saya rasa. Itu saja ya. Untuk beberapa waktu ke depan Ibu akan mengembangkan ketiga hal tersebut. Baik, Bu. Ada lagi yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan pembicaraan kita hari ini? Mungkin ada yang ingin Ibu berikan masukan kepada saya? Nggak ada sih kayaknya kalau, tapi bisa kali ya nanti Pak minta bantuan, kan kemarin udah dilihat ya Pak ya, nanti mungkin Bapak bisa ngeliatin lagi apakah pengembangan apakah ada perubahan seperti yang saya katakan. Soalnya kalau standarnya dari saya kadang-kadang kan kurang objektif ya Pak.
Oh, maksud ibu pengen mengadakan kegiatan observasi lagi ya ke depannya, seperti itu? Nah, kan biasanya kita selalu ada kegiatan observasi kan setiap semester, Iya. maksudnya. Kan yang kemarin udah, nah jadi mungkin nanti kalau ada kegiatan observasi lagi bisa minta tolong Bapak liatin lagi. Jadi mungkin Bapak bisa ngasih catatan, ada perubahan nggak selanjutnya atau pemunduran, tapi mudah-mudahan nggak mundur ya Pak ya, mudah-mudahan maju, ada kemajuan dah kayak gitu. Atau di luar jadwal itu juga mungkin bisa kali ya Bu? Ya bisa kalau Bapak emang memang punya Iya, kesempatan. jadi masalah. Iya. Itu yang penting kita berusaha untuk memajukan siswa ya Bu ya. Oke, baik Bu Dea, sangat berkesan boleh melihat Ibu melakukan proses observasi, dan juga saya sangat terkesan dengan refleksi Ibu, kemudian pembicaraan kita hari ini, kemudian target-target Ibu ke depannya pengen mengembangkan apa. Saya melihat bahwa memang secara pribadi sebagai seorang guru, Ibu juga ingin mengembangkan diri Ibu demi siswa kita yang semakin berkualitas, semakin bermutu. Saya mendukung Ibu untuk terus melakukan pengembangan diri Ibu. Juga saya berharap kita ke depan bisa terus berkolaborasi dalam mengembangkan siswa kita di sekolah ini. Terima kasih Bu Dea buat hari ini. Terima kasih juga Pak Tulus. Selamat siang Bu Dea. Selamat siang.